kedua ya, selain dari itu kita perlu lihat juga di sekitar rumah tersebut fasilitasnya ada transportasi umumnya mungkin ya, terus fasilitas seperti sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Lalu poin yang ketiga ya yang perlu dipertimbangkan untuk kita membeli suatu rumah itu adalah dana atau kemampuan. Nah, karena tadi membeli rumah merupakan salah satu apa namanya pembelian termahal, maka kita juga perlu mengukur kemampuan apakah kita sudah mampu untuk membeli rumah atau belum. Karena jangan sampai kita memaksakan, ketika kita memaksakan membeli rumah, ternyata malah ibaratnya mungkin kita menjadi terjerat akan hutang yang nggak bisa kita bayar ya, malah kita malah yang tadinya hidup tenang malah jadi hidup sengsara. Nah itu beberapa part ya yang mungkin yang benar-benar perlu dipertimbangkan terlebih dahulu terkait apa aja sih yang seperti apa yang perlu kita pertimbangkan untuk membeli suatu rumah. Lalu yang kedua, sharing juga bagaimana cara menabung ya untuk membeli rumah. Kalau dari sisi saya pribadi, yang pertama dari dulu ya kebetulan dari awal mungkin berkarir, lulus kuliah, itu sudah punya habit untuk bisa saving ya, untuk bisa saving, nabung 50% dari pendapatan. Nah, tapi mungkin di awal satu sampai 2 tahun karir savingnya itu untuk tabungan menikah. Jadi memang saat itu belum ada tabungan kepikiran untuk tabung rumah. Jadi fokus ke tabungan pernikahan. Cuman after pernikahan saving tersebut masih apa namanya kebiasaan habit nabung ya sampai sekitar 50% dari pendapatan itu masih berjalan. Nah, tapi itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya. Jadi yang penting perlu emang dialokasikan khusus untuk kita pembelian rumah. Dan kalau memang instrumen yang cocok mungkin ya, kalau memang kurang dari 3 tahun, teman-teman mungkin bisa taruh di apa namanya deposito syariah, reksadana pasar uang ataupun di sukuk. Nah, kalau memang rencana beli rumahnya nih masih sekitar 5 tahun lagi, ya bisa mungkin taruh uangnya di emas ya, eh, reksadana pendapatan tetap ataupun juga di sukuk. Nah, hal-hal tersebut bisa menjadi alternatif ketika ingin membeli rumah untuk kita coba nabung dulu. Nah, selanjutnya kira-kira lebih bagus mana sih antara sewa ya, antara sewa dengan beli rumah. Nah, hal tersebut merupakan sesuatu hal yang kembali lagi sesuai dengan kebutuhan tadi di poin pertama. Karena ada plus minusnya nih. Mungkin kalau sewa kita bisa pengeluarannya bisa lebih murah. Terus mungkin dengan karena lebih murah kita bisa lebih dekat mungkin ya dengan tempat kerja misalkan. Tapi ada minusnya. Ada minusnya adalah kita tidak memiliki aset. Apalagi mungkin nanti yang teman-teman yang sudah mau berkeluarga ya, apalagi kepala keluarga eh, yang merupakan perintis ya, bukan pewaris, itu bahasanya tidak apa namanya ketika punya rumah mungkin nanti ada aset ya yang nanti bisa diwariskan kepada keluarga. Karena kan itu salah satu sunnah Rasul juga meninggalkan keluarga dengan keadaan baik ya, salah satu mungkin dari segi hartanya. Lalu yang kedua nih, kalau beli rumah, oh yang apa kalau sewa juga kelebihannya mungkin bisa berpindah-pindah. Nah, kalau mungkin baru berkarir, apa misalnya mungkin usahanya atau pekerjaannya belum jelas di tempatnya di mana, masih bisa berpindah. Nah, maka lebih baik sebenarnya sewa terlebih dahulu. Nah, tapi ya, kalau teman-teman fokusnya ke sewa, itu jangan lupa apa namanya tetap sisihkan uang buat beli rumah. Kadang-kadang nih di sosial media, di Twitter kemarin tuh sempat rame antara sewa sama beli rumah karena katanya para Gen Z ini malas beli rumah madam karena apa namanya terlalu mahal lah terus sekarang mungkin margin atau suku bunganya tinggi gitu jadi mereka mending sewa aja tapi ternyata saya punya kasus salah satu senior orang tuanya itu belum apa ya mereka tidak dia tidak membeli rumah tapi sewa terus sampai akhir sehingga qadarullah ketika di akhir hari tuanya tidak ada apa namanya warisan rumah gitu yang bisa diberikan tempat tinggal kepastian. Nah, jadi jangan sampai juga hal seperti itu terjadi walaupun memang tidak ada kewajiban untuk membeli rumah, tapi rumah itu mungkin salah satu kebutuhan juga yang eh, jika kita miliki itu bisa mendapatkan kenyamanan yang lebih untuk keluarga. Jadi jangan salah kaprah, ibaratnya oh sewa aja nih sewa aja, saya bisa bebas kemana aja. Tapi percuma kalau sewa doang, tapi nggak disisihin nih khusus buat beli rumah gitu. Lebih baik kita sewa, tapi tetap juga
jangan lupa tetap untuk nabung untuk apa namanya kita untuk bisa membeli rumah yang dimana kalau kita beli itu mungkin satu harga bisa lebih mahal ya dan yang kita keluarkan itu lebih lebih dalam lalu juga secara apa namanya lokasi mungkin bisa lebih jauh ya karena dengan saat ini apa namanya harga rumah itu cukup masih tinggi ya masih tinggi dan bahkan pas pandemi pun itu hanya turun sebentar habis itu naik kembali ya. Apa namanya jadi harga properti terutama yang rumah tapak itu masih tinggi ya jadi properti yang turun itu eh, apa namanya yang saya pelajari itu saat ini tuh mungkin ada di apartemen nah beberapa apartemen itu sideways kurang lebih seperti itu jadi tidak meningkat seperti layaknya rumah rumah tapak. Yang kedua tadi kalau kita beli rumah kelebihannya dapat kenyamanan yang lebih, ketenangan ya, terus ada aset yang dimiliki atau bisa diwariskan. Tapi mungkin kelemahan lainnya adalah kita tidak bisa berpindah-pindah. Artinya kita terikat dengan suatu wilayah. Jadi memang perlu dipastikan lagi wilayahnya. Nah, selanjutnya apa aja sih kira-kira ya yang kita perlu persiapkan nih ketika kita membeli rumah? Yang pertama itu memang kita harus punya cukup dana ya, dana yang cukup. Ibaratnya mungkin saat ini uang muka, uang muka untuk membeli rumah pun itu minimal banget mungkin 10% ya. Memang ada program DP rumah 0%, tapi itu sebenarnya agak kurang direkomendasikan. Kenapa? Karena nanti secara angsuran atau secara cicilan itu bakal lebih besar yang kita bayarkan. Bahkan 10% itu minimal, kalau bisa lebih besar itu lebih baik. Jadi teman-teman ada yang kepikiran nanti mungkin untuk membeli rumah ya mungkin saat ini belum bisa secara cash diharapkan mungkin untuk nabung seminimalnya untuk DP-nya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, nah ini yang tidak terduga itu adalah biaya surat-surat atau biaya pajak. Ini bisa sampai mungkin nanti dikoreksi ya oleh Pak Ahmad atau Pak Didik Subi itu bisa sampai 5 sekitar 5% lebih ya sekitar 5% lebih itu biaya surat-surat dan pajak-pajak rumah. Anggap aja 5% misalkan harga rumahnya 2M. 2M tuh 5%-nya aja udah berapa nih kita tulis. 2M 4, sekitar 40 juta ya. Nah, apa namanya? Hal-hal seperti itulah. Jadi udah DP-nya besar ya kan karena harga rumah sekarang itu eh apa ya? Mungkin kalau di Jabotabek ya, sekitar Jabotabek itu udah 500 juta ke atas bahkan 500 juta pun itu udah apa namanya udah di pinggir lah kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya adalah terutama harus diperhatikan di beberapa lembaga keuangan itu masih ada apa namanya diwajibkan asuransi atau biaya bank. Nah, itu yang ternyata juga cukup besar ya. Kalau teman-teman tidak aware itu ada biaya provisi mungkin, nanti ada biaya admin ataupun biaya asuransi. Nah, tapi ada juga di beberapa bank syariah yang biaya-biaya ini tidak ada. Bahkan biaya asuransinya ibaratnya sudah terinclude dalam cicilan. Jadi asuransinya itu udah dibayarkan oleh bank. Jadi itu ada beberapa pilihan bank syariah yang melakukan hal-hal seperti tersebut. Lalu yang keempat ya, budget atau biaya yang perlu disiapkan itu adalah memiliki biaya untuk isi rumah atau mungkin renov di awal. Karena jenis-jenis rumah ini beragam ya. Ada yang udah jadi, ada yang udah full furnish, tapi ada juga rumah tumbuh. Nah, rumah tumbuh itu biasanya rumah yang misalkan tanahnya 120 tapi bangunannya baru 60. Jadi kan masih ada sisa tanah 60 lagi. Nah, itu kadang-kadang agak repot tuh untuk mungkin kita perlu ada sedikit perbaikan atau isi rumah yang ternyata ketika saya baru membeli, ketika cek harga-harganya itu Masya Allah sekali gitu. Hording aja yang saya kira murah ternyata mahal. Per gelombang itu ada harganya sekian gitu. Terus kasur yang nyaman ternyata harganya puluhan juta. Nah, hal-hal tersebut yang perlu jadi pertimbangkan gitu ya. Walaupun memang jangan sampai kita habis-habisan uang untuk membeli rumah, tapi lupa untuk membeli isinya gitu. Walaupun bisa dicicil, tapi setidaknya ada basic yang bisa kita beli. Sama ada salah satu teknik lagi yang saya pelajari untuk mengisi rumah yang enak itu mungkin kita bisa milih prioritas. Kira-kira ruangan mana yang bakal kita pakai atau yang pingin kita prioritaskan terlebih dahulu atau yang pingin bagus lah. Misalkan kita lebih sering mungkin aktivitasnya di kamar sama di ruang tamu. Ya udah kita fokusin dua tersebut yang lebih baik. Nanti mungkin dapurnya yang biasa-biasa aja, kamar mandi biasa-biasa aja. Jadi itu tergantung dengan preferensi. Jadi kita nggak usah semuanya bagus, tapi ada beberapa hal yang mungkin kita prioritaskan di sana. Terus yang terakhir, biaya yang perlu dipersiapkan adalah biaya maintenance rumah.
Nah, biaya maintenance ini ada biaya IPL ya, biaya iuran itu juga perlu dipertimbangkan, apalagi kalau teman-teman ngambil di klaster-klaster ya di developer yang besar itu biasanya maintenance-nya juga cukup besar IPL-nya. Lalu untuk biaya perbaikan rumah, renov pasti ada aja mungkin bocor, mungkin ada kendala di pompa air dan lain-lain. Nah, itu hal-hal itu memang yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli rumah. Jadi jangan terburu-buru. Nah, selanjutnya apa namanya? Antara KPR versus cash nih, kira-kira lebih nyaman yang mana? Memang kalau ideal ya, untuk ideal mungkin teman-teman apabila ada rezeki lebih bisa membeli secara cash. Cuman mungkin apa ya, secara realitanya ya atau realistisnya membeli rumah secara cash saat ini ya, apalagi untuk anak-anak yang masih muda ya, yang baru berkarir itu agak cenderung bakal bisa lama untuk membeli rumahnya. Ya, jadi karena dengan antara pendapatan dengan harga rumah itu sekarang tuh sangat timpang lah kurang lebih seperti itu. Jadi kalau memang ada rezeki atau memang ada privilege ya untuk bisa membeli cash, belilah secara cash. Bahkan cash pun ada versi cash bertahap ya ke developer. Jadi ada beberapa developer yang bisa membeli secara cash secara bertahap. Tapi itu biasanya cuman sekian bulan atau mungkin maksimal 1 tahun. Nah, terus kalau beli KPR itu memang memudahkan kita untuk bisa membeli rumah, tapi ingat jangan sampai kebablasan teman-teman ya, karena idealnya memang maksimal itu 30% dari pendapatan. Nah, itu pendapatan ini bisa digabung teman-teman antara kita pribadi dengan pasangan atau bisa juga joint income misalkan. Tapi itu maksimal kalau bisa sih 30%. Nah, tapi dengan pendapatan mungkin yang udah lebih dari 10 juta itu dapat plafon dari bank itu bisa sampai 50%. Tapi ingat jangan coba dimaksimalkan ya, lagi-lagi diukur dengan kemampuan karena nanti selain ada cicilan rumah ada banyak banget biaya-biaya di luar itu yang perlu dipertimbangkan. Nah, memilih KAPR pun saat ini itu ada beberapa solusi ya teman-teman. Ada yang mungkin apa namanya, opsi KPR tadi ya, ada yang masih ada biaya-biayanya, ada yang udah include dan lain-lain. Jadi saran saya coba bisa dicek ya ke berbagai lembaga keuangan syariah, diperbandingkan ya, biasanya mungkin pilih 3 sampai 5 lembaga keuangan syariah yang oke ya, yang kira-kira teman-teman serak nih ya secara akadnya, secara produknya gitu. Karena ada yang mungkin kita beli rumahnya masih pakai wakil ya, diwakilkan orang-orang tersebut. Ada yang membeli rumahnya dari pihak bank itu langsung ya, membeli rumahnya baru dijual kepada konsumen. Nah, termasuk cicilannya nih teman-teman. Ada yang cicilannya di beberapa perbankan itu bisa fix. Jadi bisa ketahuan nih antara cicilan dari awal sampai nanti teman-teman lunas itu ketahuan cicilannya berapa, dan itu yang mungkin yang lebih saya rekomendasikan lah kurang lebih seperti itu. Karena kenapa? Karena agar kita tidak pusing ya terkait dengan cicilan karena ada kepastian. Nah, karena di bank konvensional itu kan pasti rata-rata pakai floating ya. Nah, pakai floating itu awal-awal cicilan pertama, kedua ke tahun 1, 2, 3 itu pasti ringan. Nah, selebihnya itu pasti bakal pusing karena mungkin yang tadinya bayar cuma 4 juta tiba-tiba jadi 8 juta, naiknya 100 kali lipat tuh ya. Naiknya tinggi gitu. Nah, itu dihindari kalau bisa karena kita lebih baik mengukur sesuai dengan kemampuan. Nah, lalu yang yang selanjutnya sebelum terakhir, bagaimana sih kita cara memilih developer yang baik dan benar? Nah, nanti ini mungkin juga bakal dijelaskan lebih lanjut oleh dua pembicara selanjutnya. Tapi kalau dari pengalaman pribadi, yang pertama adalah perlu cek track record dari developernya ya. Kira-kira developernya sudah banyak membangun berapa kali, sudah membangun apa aja ya, itu perlu dicek. Nah, ada beberapa mungkin jenis developer, ada developer yang udah besar ya, mungkin seperti kayak Sinarmas, Ciputra ya, dan lain-lain lah. Terus ada juga mungkin developer yang merintis atau developer pribadi. Nah, untuk developer-developer yang sifatnya pribadi, nah itu teman-teman perlu cek kira-kira apakah dia bagian dari anggota asosiasi misalkan, apakah dia bagian siapa direksinya misalkan. Nah, itu perhatikan benar-benar perlu dicek, apalagi banyak banget perusahaan apa developer-developer properti ya, terutama yang mengatasnamakan syariah, itu yang ketika dia menjualkan rumah itu modal dengkul doang, modal semangat gitu bahasanya, tanpa BI checking, sampai tanpa rumah karena rumahnya nggak ada. Nah, itu yang benar-benar perlu diperhatikan nih terkait dengan kredibilitas dari developernya. Jadi jangan sampai kita udah capek-capek nabung
udah capek-capek mau beli rumah, rumahnya nggak jadi. Nah ini kejadian banget ke temen SD saya. Dia beli salah satu rumah di Tangerang Selatan, menamakan atas nama properti syariah. Tapi qadarullah setelah 2 tahun rumahnya nggak jadi-jadi tuh gitu. Nah itu setelah saya cek memang dia pakai embel-embel properti syariah tapi bukan bagian dari anggota asosiasi properti syariah gitu. Jadi hal-hal itu teman-teman yang perlu dicek lebih dalam lagi. Oke, yang selanjutnya ini Ya, mungkin yang terakhir, oke. Madam. Iya, iya, iya. Apa namanya pengalaman ya, pengalaman apa aja yang didapatkan. Mungkin nanti bisa di sesi selanjutnya. Iya, terima kasih Tufil. Ini luar biasa ya, Tufil kupas tuntas ya. Jadi Madam tadi mendengarkan dan eh, seolah-olah napak tilas ya, Bang Ama ya. Kita dulu waktu masih muda-muda dulu di awal-awal punya rumah pertama gitu, rasanya terulang-ulang lagi dan rasanya nekat-nekat aja gitu ya. Yang penting punya rumah, makan tempe tahu tiap hari juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kerennya tadi yang Madam catat tuh Phil itu sudah berhasil eh, memaksakan dirinya untuk saving 50% di awal pendapatan dan sudah karena beliau adalah perencana keuangan jadi sudah memilih-milih produk-produknya udah kenal banget gitu ya. Nah, ini jarang banget em, generasi milenial kali ini ya yang betul-betul secara komprehensif sudah memikirkan semuanya. Tadi juga sudah dijelaskan juga pros cons-nya antara em, kira-kira kalau beli cash atau pembiayaan, terus pembiayaannya juga jenis apa, floating atau step up, atau yang dia tawarkan juga harus hati-hati. Banyak sekali ya properti syariah, rumah syariah, perumahan syariah, tidak ada BI checking, tidak ada BI checking, tidak ada DP, tidak ada denda, ujungnya tidak ada rumah gitu kan. Nah, itu kan itu nanti Bang Aman yang harusnya sebagai ketua umum yang baru dilantik awal tahun kemarin memberikan semacam pencerahan kepada kita bagaimana supaya kita lebih cerdas lagi ya Bang Ama ya. Nah, untuk itu Madam langsung saja ke Bang Ama untuk mengupas kira-kira biaya-biaya misalnya selain itu juga tadi jenis-jenis properti syariah dan juga kenapa sih dari satu daerah ke tempat lain atau daerah lain dari lokasi ke satu lokasi yang lain biayanya kadang-kadang kita juga bingung nih yang yang sangat konsen sekali dengan biaya kira-kira yang mana sih? Apakah itu karena memang tempatnya sudah ramai jadi mahal atau tempatnya asri? Jadi kita beli rumah atau beli gunungnya gitu ya. Kadang-kadang tuh dijual itu kan apa penampakannya itu kan ya. Jadi kita perlu juga nih dan yang paling penting juga kenapa sih harus properti syariah gitu kan? Terus Baiti Janati itu konsepnya masuk nggak di properti syariah? Nah, silakan Bang Amah. Ya, terima kasih mau izin, Madam Ani. Mau izin Mas Tufel, Mas Didik. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, eh, memang benar apa yang tadi dikatakan oleh Mas Tufel ya, bahwa untuk berjuang membeli rumah itu memang perlu keberanian dan perlu perlu tekad yang kuat dan perlu strategi juga, Madam, untuk Oke. melakukan itu semua. Ya, terkait dengan pembelian properti dalam hal ini secara umum lah, saya belum belum masuk ke properti syariah. Secara umum memang di Indonesia ini memang properti itu kan ada komponen tanah dan ada komponen bangunan. Ya, yang memang yang jadi bahan pertimbangan kita saat ini adalah bahwa komponen tanah ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam kenaikan harga. Karena harga tanah di kita di Indonesia, khususnya di Jabodetabek, Pak, itu boleh dibilang tidak ada strategi dari pemerintah untuk mengendalikan harga tanah. Gitu. Bahkan di samping tidak ada eh, strategi untuk mengendalikan harga tanah, pemerintah juga terus terang aja ada hal-hal tertentu yang justru memberatkan. Jadi kalau saya boleh simpulkan ya, terkait dengan harga rumah sendiri, sebetulnya dari biaya cost development ataupun cost produksi dari developer itu, yaitu tanah dan bangunan, itu masih ada beban lagi yang diinkludkan.
terhadap harga tanah atau harga rumah itu. Jadi biaya-biaya yang muncul dalam pembelian dalam harga rumah itu yang pertama adalah biaya yang include sendiri dalam cost of production dimasukkan oleh developer sebagai cost of production, yaitu biaya tanah, pematangan tanah, legalitas, perizinan dan sebagainya macamnya. Terus biaya bangunan. Selain itu, pemerintah juga mengenakan PPN dan PPN sekarang 11%. Insya Allah tahun depan itu kabarnya mudah-mudahan sih tidak jadi ya, tapi kabarnya akan jadi 12% Hmm. gitu. Jadi bayangkan saja eh, eh, ini suatu beban yang lumayan berat ya. Katakanlah kalau kita punya developer itu sudah cost productionnya dan plus benefitnya atau keuntungan developer itu di angka 400 juta katakanlah harus ditambah 11%, 444 juta sehingga sudah menjadi 444 juta rumahnya itu, harga rumahnya. Terus karena biasanya developer juga perlu bantuan agensi ataupun marketing, itu juga ada cost lagi ya, cost 2 sampai 4%. Saya biasanya di angka 2,5 sampai 3% lah. Itu juga menambah lagi biaya. Jadi kalau tadi saya contohkan 400 juta rumah realnya harga dari developer, itu untuk dimasukkan di press list itu harganya sudah meningkat jadi 454. Nah, beli ini baru biaya yang ada di price list. Di samping itu masih ada biaya-biaya lain. Apa biaya-biaya tersebut? Biaya tersebut adalah kalau saya bagi dua itu antara biaya transaksi dan pajak. Ya, saya mau bicara pajaknya lagi. Masih ada pajak lagi ini, Madam ya. Pemerintah mengenakan kepada kita ya. Ini kebijaksanaan pemerintah. Eh, ya, yaitu pajak PPh final 2,5% dalam setiap transaksi. Yang kedua BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan 5% dari nilai transaksi dikurangin NPOT-EKP ya yang tidak kena pajaknya sebesar sekarang itu diberlakukan 80 juta ya. Terus ada lagi nanti untuk balik namanya kita dikenakan PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Ya, namanya pendapatan negara bukan pajak, tapi ketika itu dipungut kepada eh, kita, kepada rakyat gitu kan ya. Saya menganggapnya ya ini sama aja sama pajak gitu kan ya. Nah, itu saja sudah bernilai 2,5% kalau dari kita saya kasih simulasi ya dari 400 juta 2,5% sudah 10 juta madam ya BPHTB-nya dari 5% itu sudah 16 juta PNBP-nya C 1 sampai 2 juta C 2 juta lah ya jadi itu sudah 10 plus 16 plus 2 itu sudah 28 kalau tadi 454 ditambah 28 sudah 482. Nah, jadi dari tadi 400 juta harga rumah itu sudah menjadi 482. 482 juta. 482 juta. Belum biaya transaksi di notaris yang Belum kurang lagi. yang kurang lebih 1 sampai 2%. Dapat Mm-mm. lagi 8, sekitar 8 juta gitu ya. Berarti yang dari 400 juta tadi itu sudah meningkat menjadi 490 juta. Rata-rata memang beban biaya atas pembelian rumah itu yang non cost of productionnya aja itu sudah kira-kira 20 sampai 22,5%, Madam. Mungkin ini aja juga satu kendala kita ya. Sebetulnya kan sandang, pangan, papan itu kewajiban negara kepada masyarakat. Tapi qadarullah negara kita belum mampu, justru yang sudah mampu untuk membeli rumah dengan kemampuannya sendiri pun masih masih ada beban pajak-pajak yang menurut saya cukup cukup tinggi lah. Itu tantangan tantangan kita sebetulnya. Ya, itu dari segi biaya. Kalau orang punya uang untuk beli rumah itu secara cash ataupun cash bertahap. Nah, bagaimana seperti Mas Tufel tadi katakan, kalau dia membeli secara KPR, tentunya akan lebih berat lagi, karena ada biaya lagi dari cost of money dari KPR itu sendiri, baik margin ataupun bunga banknya, terus ada pengeluaran lagi untuk asuransi, dan sekarang biasanya lembaga keuangan itu menerapkan dua asuransi utama, yaitu asuransi kebakaran dan asuransi jiwa ya, Mas Tufel ya.
Nah, itu tentunya akan lebih berat lagi. Dan fakta membuktikan bahwa lebih dari 90% masyarakat kita membeli rumah itu dengan KPR. Itu lebih dari 90%, Madam. Dan ini terutama untuk segmen-segmen yang menengah ke bawah. Nah, bayangkan aja kalau untuk membeli rumah dengan biaya yang rumahnya sendiri sudah mahal karena harga tanah yang tidak terkendali gitu kan ya. Terus masih dibebankan lagi udah pajak. Tapi kita mau bilang apa ya itulah kenyataannya yang ada di kita. Ya, itu untuk terkait dengan harga rumahnya sendiri. Yang kedua, eh, kenapa sih harus syariah? Pertanyaan ini. Ini sangat menarik gitu ya. Kenapa harus syariah? Ya, kita Muslim tentunya orientasi hidup kita adalah akhirat. Ya, bahkan Rasulullah mengajarkan kalau kamu berorientasi akhirat, insya Allah dunianya itu akan ikut, madam. Ya, kira-kira begitu. Nah, bagi kami sendiri ya, saya juga developer dan kebetulan saya sedang diberi amanah untuk menjadi ketua umum di Asosiasi Properti Syariah. Properti Syariah Indonesia ini salah satu asosiasi properti syariah. Ada dua sebetulnya yang sudah diakui oleh Kementerian PUPR. Ada 24 asosiasi properti dan dua syariah, ya, dari APSI dan dari ADPS gitu. Bagi saya sendiri, saya terjun ke dunia properti syariah ini supaya hasil dari apa yang saya bisniskan atau saya usahakan ini tentunya juga harus halal dan targetnya bukan cuma halal tapi juga pastinya harus toib gitu. Halal ketika dia bebas dari riba, bebas dari goror dan tidak ada kezoliman. Nah, terus toib juga ya kami berbisnis tentunya kami juga ingin bisnis kami itu yang bermanfaat buat umat gitu. Karena Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi umat, bagi manusia lainnya. Ya. Nah, bagi konsumen sendiri, kenapa harus properti syariah? Ya lagi-lagi, kita ingin hidup bukan cuma di dunia senang, bukan cuma di dunia bahagia, tapi kita juga ingin di akhirat pun kita bahagia. Nah, Rasulullah kita mengajarkan kita ada tiga kebahagiaan umatku, kata Rasulullah di dunia ini. Yang pertama ada al-markabuhani, kendaraan yang baik. Jadi silakan teman-teman kalau ini punya kendaraan yang baik itu anjuran Rasulullah itu. Yang kedua adalah al-baitu wasi, rumah yang luas. Ini mungkin ya agak problem nih buat buat kita di Indonesia terutama untuk memiliki rumah yang luas ya. Tapi ya itulah kenyataannya. Yang berikutnya adalah almaratus soleh, yaitu pasangan yang yang soleh ataupun soleha. Nah, kita bicara tentang rumah ini, rumah yang baik, yang luas, kalau bisa yang luas. Kalau tidak, setidaknya yang baik gitu ya. Nah, kita juga ingin hidup seperti Pak Mas Tufil tadi bilang itu sangat benar, Mas. Bahkan kalau saya itu sejak kecil itu diajarkan oleh orang tua saya gitu kan, aljar qobla dar, ya, aljar jar itu tetangga, dar itu rumah, tetangga dulu sebelum rumah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita merencanakan untuk menempati rumah di suatu lingkungan, pilihlah lingkungannya dulu yang baik, baru pilih rumahnya. Rumah itu gampang kok, gampang kita kita eh, berubah bentuk apa segala macam itu gampang. Tapi lingkungan itu seringkali tidak di tangan kita untuk bisa berubahnya. Makanya Aljal Kobar itu selalu jadi moto kami, selalu jadi pegangan ataupun tagline di properti-properti yang kami bangun, Madam. Ya. Nah, kembali kepada kenapa harus syariah? Ya tentunya karena orientasi kita akhirat, kita ingin memiliki rumah yang di rumah itu kita membangun apa, keluarga, bahkan membangun mulainya peradaban itu juga di rumah. Kita ingin juga segala sesuatu yang kita lakukan itu juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya dalam memperoleh propertinya pun harus dengan cara-cara yang sesuai dengan syariah yang tentunya kita mengharap berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan aja sudah kita kadang-kadang kan kalau bukan kadang-kadang kalau kita
memberikan selamat katalah pengantin baru. Mudah-mudahan sakinah, mawadah, warohmah ya gitu loh kan. Itu selalu terucap dari kita samawa gitu kalau disingkatnya gitu ya. Bayangkan aja bagaimana mungkin keluarga itu bisa hidup tenang, bisa hidup sakinah, mawadah, warohmah kalau cara memiliki perumahannya aja atau cara membeli rumahnya aja sudah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariah. Tentunya kan jauh dari ridha Allah. Kenapa tidak syariah? Yaitu tadi saya bilang mungkin ada ribanya, ada gorornya dan ada zolimnya. Itu yang harus dihindari. Itu mungkin gambaran terkait dengan kenapa harus syariah. Iya, Nah, ya. terus ada lagi materi yang diinikan kepada saya, tips membeli properti mungkin next mungkin ya Iya, di iya. kesempatan berikutnya, Madam. Ini keren nih Bang Ama, itu highlight Mendem sampai ternganga-nganga gitu dari tadi ya. Luar biasa sampai hafal semua tuh dari pajak, PPh final, BPHTB, sudah apa di luar kepala ya. Dengerin tiap hari. Makanan hari-hari itu, Iya, Madam. dengerin tiap hari. Apalagi Bang Didik ya. Wow, udah bukan hanya PPHTB, bukan hanya PPh segala macam. Beliau sampai beton, paku, semuanya udah tahu tuh hafal tuh Masya harga-harga Allah, ya Bang Didik tabarakallah. ya. Nah, jadi tadi miris ya Bang Ama ya, bagaimana 90% saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita sebenarnya yang kelas menengah ke bawah itu belinya dari KPR seperti Tufil atau Medem ya. Awal-awal dulu KPR 15 tahun gitu kan, pas sudah lunas anak udah berapa gitu kan. Jadi Tufel silakan ya, nanti anak udah 3 baru lunas gitu ya, enjoy aja ya. Karena walaupun udah punya rumah sendiri, tetap aja rumahnya sementara kan, cuma numpang doang. Kan kita yang sesungguhnya rumah itu ya nanti di akhirat nanti di surga insya Allah. Betul, betul. Nah, tadi aduh serem juga ya tadi ya yang di Bang Ama tadi sebutkan ya kalau kita nggak nyari benar-benar karena ada arbaun jadi bukan hanya 3 ini Bang Ama ya bukan Oh salah ya, lakin arbaun minas sa'adah. Jadi ada al-ma'ratu sholihah wal maskanu wasi' wal jaru sholih. Nah, tadi itu lingkungan ya Bang Ama ya. iya. Lingkungan juga penting banget dan luar makabul mahani. Jadi ini 4 sumber kebahagiaan hidup, eh, istri yang soleha, rumah yang nyaman, tetangga yang baik gitu kan, kendaraan yang enak gitu. Ini ini luar biasa dan Bang Didik ya, silakan kira-kira kalau kita lanjutkan diskusi kita hari ini, apa Bang Didik kan sering melihat bagaimana sih eh, pelanggan ataupun klien Bang Didik sendiri gitu ya ketika berurusan dengan pengen dibuat rumahnya yang menghadap ke sana, menghadap sini, yang pintunya ke kanan, ke kiri dan kayaknya Bang Didik bisa menyulap sedemikian rupa bisa 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 jadi yang disukai oleh klien mikirnya itu berapa lama ya gitu kan kita kita kan pada banyak yang macam-macam yang diinginkannya kira-kira Bang Didik seperti itu ya dan dari tadi juga bicara soal biaya ya, yang tadi Bang Ahmad tadi sudah menyebutkan juga ya biayanya gimana. Ini kira-kira kalau klien kita pengennya pengennya bagus, pengennya canggih, pengennya menghadap kiblat gitu kan semuanya, tapi pengennya murah. Nah, pusing nggak Bang Didik? Silakan Bang Didik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Madam ya sudah memberikan kesempatan untuk kita join apa sharing session terkait dengan kepemilikan rumah. Terima kasih juga dengan Mas Tufail dan Pak Ama ya, Masya Allah bisa kenal dengan Mas Tufail dan Pak Ama yang selaku sebagai ketua APSI. Karena belum join nih Pak Ama di APSI. Insya Allah Insya Allah nanti ditunggu, tunggu bisa Mas join Didik. nanti kita. Amin, Insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Amin, amin. Baik, kalau tadi kita sudah mendengar ya, apa namanya, pengalaman dari Mas Tufail terkait dari membeli rumah gitu ya, Masya Allah detail banget. Dari mulai beli, terus kemudian mikirin sampai pajaknya, sampai isinya, dan seterusnya gitu ya. Terus kemudian tadi dari Pak Ama, dari sudut pandang sebagai developer gitu ya. Ana juga pelan-pelan lagi ngedevelop beberapa perumahan juga gitu, jadi belajar juga jadi developer properti. Mungkin Ana akan bahasnya terkait dari sisi kontraktornya, jadi biar lengkap gitu ya.
Jadi dari sisi user sudah ada, dari sisi developer ada, dari sisi kontraktor juga kita kasih masukan gitu. Nah, pertama-tama mungkin kita harus pahami dulu ya, apakah properti ini kita masukkan ke dalam hal yang berkaitan dengan investment gitu. Karena kalau kita mengacu di tahun-tahun sekarang ya, tahun-tahun sekarang ini sebenarnya kalau properti banyak sih teman-teman di luaran sana orang yang apa ngomongin tentang investasi dan lain-lain. Itu properti itu sudah bukan lagi investasi yang bagus ya, karena kalau misalnya kita masuk ke dalam properti terus kemudian kita beli, kemudian kita sewakan, kita itu hanya dapat kalau kalau apa biaya sewa ya. Kalau kita punya rumah, kita beli seharga 1 miliar, terus kemudian 1 miliar kita sewakan, itu biaya sewa rumah 1 miliar itu paling tinggi 5%. 5% itu mungkin itu paling tinggi ya, rata-rata mungkin 3%, 4%, 5% gitu. Tapi kan Mas, kalau misalnya kita punya rumah 1 miliar, nanti kan itu juga setelah disewakan, kita dapat apa namanya kenaikan harga properti gitu ya. Ya betul, kenaikan harga properti itu rata-rata ya. Rata-rata di Indonesia itu sekitar 6% gitu. Jadi 6% ditambah tadi 3% mungkin kita bisa dapat 9 sampai 10%. Setiap Nah, tahun ya mulai dari ya kenaikannya. kenaikannya ROI-nya lah ya, kita bisa Hmm. sebut ROI-nya per per tahunnya itu sekitar segitu. Artinya sebenarnya kalau itu dilihat dari investasi itu memang ROI 10% sampai 15% itu sebenarnya nggak terlalu tinggi gitu, karena kalau kalau teman-teman tidak melihat investasi itu halal atau haram, misalnya teman-teman main di Bitcoin gitu ya, itu luar biasa sekali apa namanya kenaikannya gitu, sampai sampai ratusan kali lipat lah. Tapi kalau kalau kita nggak ini ya nggak mengacu pada itu halal atau haramnya gitu. Setahu Ana Bitcoin itu masih diperdebatkan ya. Jadi kalau Ana pribadi memang nggak investasi di Bitcoin juga gitu. Jadi banyak instrumen-instrumen investasi itu yang kemudian mendisrupsi investasi terkait dengan properti. Kalau dulu zaman mbah-mbah kita dulu gitu ya, itu investasi properti gede banget. Karena apa? Karena kalau kita beli tanah zaman dulu, tanah itu masih murah sekali. Per meter itu mungkin ada yang di bawah apa namanya mungkin di bawah 100.000 ya kalau zaman dulu gitu ya. Sekarang kita nyari tanah di bawah 100.000, waduh susahnya minta ampun. Kita Jabodetabek aja, Jabodetabek itu mungkin rata-rata sekitar 8 juta, 9 juta, 10 juta per meter persegi itu udah mahal banget itu. Apalagi kalau kita udah agak selatan ke, ke arah-arah pusat itu bisa puluhan puluhan apa puluhan juta per meter. Kemarin ada yang nawarin tanah di Kemang ke kita itu 1 meternya kalau nggak salah sekitar 30 ke 40 juta per meter. Dan itu tanahnya dia sekian hektar gitu. Sekian hektar itu jadi kalau di total kalau kita disuruh beli tanah itu sekitar 300 miliar. Sekarang punya duit 300 miliar ya. Kayaknya kita nggak mungkin beli tanah itu gitu karena kalau kita punya duit 300 miliar kemudian dipakai buat beli tanah dijadikan rumah dan seterusnya mungkin Pak Ama lebih ini lah ya, lebih ngelihat oh itu kayaknya punya duit 300 miliar mending bikin kawasan sendiri aja lah di apa di luar Jabodetabek bikin kayak Meikarta gitu mungkin modal segitu lebih bagus seperti itu gitu kan. Nah itu yang memang harus kita bangun dulu. Apakah properti yang kita beli itu untuk investasi atau untuk nanti kita tempatin sendiri. Dan kalaupun untuk ditempatin sendiri juga, biasanya kalau Gen Z ya, Gen Z apa Gen Z ya, yang masih muda-muda itu Ya, karena ya. mereka sukanya kan berpindah-pindah kerja ya, tempatnya masih berpindah, belum menetap dan seterusnya. Kebanyakan memang yang saya tangkap dari apa konten-konten teman-teman yang investment itu mereka lebih cenderung lebih baik sewa daripada beli. Gitu. Kenapa? Karena kalau dia sewa, tadi biaya sewa itu sekitar 3% dari harga rumah. Kalau misalnya duit kita punya cash 1 miliar daripada dipakai buat beli rumah 1 miliar, lebih baik dipakai buat sewa katanya. Karena kalau dengan sewa, duit yang 1 miliar tadi bisa kita investasikan, nanti diinvestasikan ngegulung, gulung, 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 sampai nanti di tahap kita sudah mateng, kita lihat lingkungan sudah oke, tempat kerja sudah pas gitu ya. Oh, saya mau hidup sampai meninggal nanti di Jakarta Selatan misalnya. Terus kemudian lingkungannya udah oke, terus kemudian kita apa namanya melihat melihat rumahnya juga oke dan seterusnya baru kita memutuskan untuk beli rumah di situ karena kita juga punya apa punya punya pengalaman kemarin beli rumah malah
saya beli rumah, beli kantor, beli gedung di lokasi yang deketan gitu. Ternyata di komplek yang anak tempatin sekarang itu masya Allah ya, kita baru bangun masjid, masjidnya dipakai buat rebutan, Pak. Dipakai buat rebutan. Jadi ada yang dari mazhab sana, ada yang dari mazhab sana, ada dari mazhab sana, semuanya rebutan. Rebutan untuk menguasai masjid itu gitu. Padahal kita tuh sampai ada yang berantem, sampai ada yang cekek-cekekan di masjid. Itu masya Allah tuh. Ampun. Nah itu kan nggak boleh gitu ya. Dan karena ngelihat kayak gitu kita jadi akhirnya melihat nyesel juga kita beli rumah di sini gitu kan. Kita nyesel beli rumah di sini, kita nyesel hidup di sini akhirnya kan kayak gitu. Karena waktu beli pertama kali memang kita nggak melihat ada lingkungan yang ya maksudnya lingkungan itu jadi nomor kesekian lah untuk apa namanya untuk melihat pembelian rumah gitu. Jadi waktu itu kita belinya karena ada komplek ruko di situ, terus belakangnya ada komplek perumahan, ya udah kita beli biar biar kalau ngantor deket gitu kan. Akhirnya kita ambil ternyata di dalam itu masya Allah majemuk sekali dan apa namanya begitu bangun masjid itu sampai sampai wah cekek-cekekan dan seterusnya lah itu luar biasa. Makanya teman-teman nanti kalau beli rumah penting banget tadi yang disampaikan Pak Ahmad dan Madam Ani ya bahwa lingkungan itu luar biasa lah. Karena nggak mungkin kita beli rumah mas apa namanya Tufel tadi misalnya udah beli rumah sekian miliar di satu tempat ternyata tempat itu nggak sesuai dengan keinginannya itu kalau mau pindah susah Pak. Susah mau pindah itu. Karena ngejual rumah itu nggak gampang juga. Karena tadi disampaikan bahwa kenaikan harga properti 6% per tahun. Itu rata-rata. Tapi banyak juga yang harganya turun, Pak. Banyak juga yang harganya turun. Kita beli 1 miliar karena mungkin kita ngerasa di situ BU, apa, kita ngerasa di situ nggak nyaman lingkungannya dan seterusnya. Kemudian karena kita pengen cepet-cepet pindah, akhirnya kita jual murah tuh akhirnya. Bukan dijual 1,2 miliar, 1,3, tapi akhirnya ya udahlah saya jual aja 900 juta, yang penting saya keluar dari lingkungan itu. Nah, itu kayak gitu juga bisa. Sehingga nggak selamanya properti itu naik ya, nggak selamanya properti itu naik. Karena ya, saya pernah juga apa mengakuisisi satu lahan, terus kemudian dulu waktu waktu kita lagi rame-rame di konstruksi, ini juga mungkin ini ya, jadi masukan buat teman-teman juga terkait dengan perencanaan keuangan, itu penting banget ya. Jadi ada satu kasus waktu itu kami kedapatan omset yang masya Allah tinggi banget gitu. Jadi masuk omset tuh, jadi kayak mungkin disebutnya jadi kayak orang OKB lah ya, orang kaya baru. Kita masukkan omset sekian miliar, dek, 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 dek. Kita bingung duit itu mau diapakan, ya kan? Kita bingung duit itu mau diapakan. Karena kalau duit itu kita diamkan, kan ini ya kena inflasi 5%, 7%. Kalau kita megang duit 50 miliar, kena inflasi 6%, itu sudah lumayan tuh 6% dari 5 miliar, 50 miliar hampir 3 miliar itu nilainya turun. Akhirnya pada waktu itu kami belikan tanah gitu. Kami beli tanah, kami beli apa namanya bangunan dan seterusnya. Kami berharap nanti kalau kalau ada masalah keuangan kami akan jual tanah itu. Pada waktu itu kayak gitu prinsip kita. Kodarullah benar ternyata kita ada masalah sedikit masalah keuangan. Pas kita mau jual tanahnya nggak seliquid itu Pak ternyata. Jadi tanah, properti, bangunan itu bukan sebuah investasi yang liquid. Kalau mau pikirannya investasi tadi. Jadi jangan sampai berpikiran bahwa oke kita punya duit banyak terus kemudian kita investasikan di properti berharap nanti kalau misalnya kita butuh sewaktu-waktu kita langsung jual langsung laku. Enggak seperti itu. Bisa dijual langsung laku tapi dengan harga yang murah itu bisa. Kayak gitu. Jadi agak perlu hati-hati juga di situ. Nah, terkait dengan pembelian rumah tadi ya, saran dari saya karena saya dari sisi kontraktor juga ya. Kalau tadi disampaikan Pak Ama, antum kalau beli rumah itu dari sisi pembeli itu kena BPHTB 5%, kena apa namanya notaris dan seterusnya biaya-biaya tadi hampir 2%, jadi kena 7% tuh dari sisi konsumen. Dari sisi kami sebagai developer, kami itu ketika mengakuisisi lahan kena BPHTB juga tuh biasanya tuh. Kalau lahannya diakuisisi, tapi kebanyakan developer properti murni syariah juga mereka kerjasama biasanya. Mereka kerjasama dengan pemilik lahan gitu ya. Jadi mereka nggak 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 kena BPHTB. Tapi kalau mereka kerjasama itu konsumen juga kadang agak harus cemas-cemas ya. Karena kadang si developer ini kalau kerjasama dengan pemilik lahan, kerjasamanya kalau bubar di tengah jalan itu bahaya juga tuh. Banyak juga yang akhirnya rumahnya nggak ke deliver. Itu gara-gara kerjasamanya bubar. Nah, kalau misalnya kita developer itu mengakuisisi lahan, kita biasanya akan kena BPHTB juga 5%. 5%. Nah, setelah kita dapat tanahnya kita olah dan seterusnya, terus kemudian kalau ngolah
dia bayar kontraktor, kalau kontraktornya kena PKP, dia akan kena 11% juga pas proses pembangunan. Tapi kalau dia nggak kena PKP, ya udah berarti dia nggak kena PPN, berarti nggak, harganya nggak naik. Nanti kalau rumahnya sudah jadi, kemudian si developer itu ngejual tadi kena PPN 11%, terus kena pajak final 2,5% dan seterusnya. Memang yang mahal itu pajak, Pak. Pajak itu luar biasa ya, dari Iya. sisi konsumen kena, dari sisi kita kena, dari sisi transaksi kena, semua kena. Nah, kalau teman-teman nggak mau kena pajak-pajak tadi, ya saya punya satu strategi ketika teman-teman ingin punya rumah dengan harga yang jauh lebih murah, yaitu teman-teman beli tanah aja, gitu. Hmm. Tapi ini nggak ini ya, nggak beli ke developer. Jadinya teman-teman beli tanah, Bangun mungkin sendiri. kalau bangun sendiri. Karena Hmm. kalau teman-teman beli tanah, ya tanahnya ini kalau misalnya tanah developer, ya pasti kena PPN juga. Tapi kalau misalnya tanahnya orang yang di pinggir jalan, dia lagi jual tanah, butuh uang dan seterusnya, itu biasanya nggak akan kena PPN. Karena subjeknya dia kan perorangan. Kalau perorangan dia punya tanah terus dijual, itu dia nggak kena PPN. Iya. Iya. Nanti setelah itu proses pembangunan. Nah, proses pembangunan bebas mau nyari kontraktor, misalnya kayak kita di Bintoro, teman-teman pakai jasa kita kena PPN 11%. Tapi kalau misalnya nggak mau kena 11%, nanti kita Itu bisa jasa ya. kasih jasa. Jasa itu Hmm. tetap kena PPN 11% Ya. juga, Madam. Bintoro Arsitek. Hmm. Bintoro yang arsitek Build. juga Ya, ya. yang build. Kalau yang build itu kan kontraktornya. Itu Ya. kita juga kenain PPN 11%. Tapi ada cara juga biar nggak kena PPN, nanti cari kontraktor yang dia belum PKP. Jadi PKP itu Non PKP kan uh, 2%. gimana, Madam? Non PKP juga 2% kenanya. Tapi Oh, dia nggak mungut, kita yang bayarin. PPH ya. tanya kita siapa? Maksudnya kontraktornya? Kontraktornya kalau dia non PKP tetap dipotong 2% dari ininya. Kita ngebayarnya, tapi kita sebagai konsumen nggak ya? Enggak, kayak kalau Ya, kalau ya, ya. lawan transaksinya B2B ya dia harus motong. Ya, Tapi kalau enggak, kita biasanya kita bayar sendiri PPh-nya. individu, ya. Individu. Jadi kita bayar sendiri tapi nggak perlu kena PPN 11% tadi. Itu jauh lebih murah gitu. Tapi Mas, kalau misalnya kontraktor, nanti ada profit juga dong dari kontraktor, ya jelas karena kita kontraktor ya. Kalau mau lebih aman lagi, mau lebih murah lagi, bangun sendiri pakai tukang sendiri gitu. Nah, cuman ya Semuanya bahaya juga bertahap. kalau teman-teman Rumah nggak dulu, paham. baru toilet gitu. Apa? Iya, Kamar cicil dulu, dulu, toilet. Ruang tamu nanti cicil pondasi belakangan. dulu. Pelan-pelan itu lebih murah, tapi Kalau ada bahaya juga kalau mertua datang, diajak aja ke rumah makan gitu dulu. nah itu kan nanti kalau kalau misalnya ketemu tukangnya yang nggak beres ya agak bahaya juga, kita bisa ketipu Ya. dan seterusnya. Bahkan ketemu kontraktor yang nggak beres juga bahaya juga, banyak juga. Kami punya konsumen itu ditinggal dari kontraktor yang lama banyak juga gitu. Yang Termasuk juga di istilahnya developer. borongan ya, borongan Betul. gitu ya. Di developer tadi sampaikan Mas Tuwail juga pernah punya pengalaman developer yang nggak beres gitu ya. Makanya Masya Mm-mm. Allah ada APSI ini, semoga ini bisa mewadahi para Ya, developer ya. yang benar-benar ini ya kredibel gitu. Jadi jangan sampai ya kalau Amanah bisa ya. tuh, oh, kalau bisa apa developernya siapa? Developernya ini sudah tergabung ke APSI. Wah itu APSI itu sudah jadi apa, Hmm. aman lah ya. Kalau sudah anggota APSI itu Insya Allah aman. Sudah Nah itu dididik sama APSI ya. udah dididik, nah betul itu masya Allah lah, itu bisa lah. Jadi kalau teman-teman mau lebih murah ya kontraktor sendiri. Biasanya kontraktor itu jadi nggak kena PPN double double dan nggak kena pajak yang tadi sebanyak itu gitu. Nah terkait juga dengan pembangunan rumah itu banyak sih. Saya Hmm. bikin konten di Instagram tuh terkait dengan bagaimana apakah ketika kita punya rumah itu toilet boleh nggak ngadep kiblat. Terus Mm-mm. kemudian itu banyak perdebatan, Madam. Jadi oh, saya udah ngadep kiblat nih, gimana caranya nih ya? Oh, ini ternyata kan boleh kita sebenarnya ngadep kiblat kalau ternyata ada di dalam ruangan. Itu banyak lah ya fikih-fikih yang seperti itu Ya. cukup hebat. Bahkan ketika ngebangun rumah, Mas, saya ngebangun rumah nanti di atapnya dikasih apa dikasih harus nanam apa? Nanam kepala sapi dulu lah, inilah itulah. Waduh, Astagfirullah. waduh. Masya Allah banyak lah ya kayak gitu tuh. Allah, ya Allah. Jadi nggak perlu repot-repot yang seperti itulah ya. Kita Ya. ngebangun rumah udah sesuai. Tapi saya sudah bikin konsep namanya rumah taat syariat gitu ya. Jadi bagaimana ketika kita ngebangun rumah toilet itu sebisa mungkin nggak menghadap kiblat, walaupun sebenarnya menghadap kiblat secara fikih nggak jadi masalah karena dia ada di dalam ruangan. Terus kemudian bagaimana kita menciptakan satu ruangan itu ketika kita masuk toilet itu kan sunahnya kita harus masuk kaki kiri gitu ya. Jadi kita bisa Mm. bikin konsep sebuah ruangan, sebuah pintu yang kalau dia buka pintu secara otomatis kaki kiri yang akan masuk, nggak mungkin kaki kanan yang akan masuk. Itu ada konsepnya.
ada Oh, keilmuan secara arsitektur itu ada, Madam. Jadi ya, bagaimana ya. menciptakan orang masuk rumah itu bisa pakai kaki kiri terlebih Masya dahulu. Allah, Terus Masya Allah. kemudian rumahnya kita kita tiadakan yang ada namanya patung dan seterusnya. Terus Ya, rumahnya ya. kita bikin konsep-konsep ada 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 speaker yang ada nempel di plafon yang nanti kalau dia azan dia akan otomatis ada suara azan sendiri. Termasuk juga kita bikin konsep rumah-rumah yang smart home, gimana caranya nanti ketika pagi itu gorden tadi yang disebut Mas Tufael itu tadi harganya berapa juta per meter, kita bikin gorden yang dia setiap pagi bisa buka sendiri Mas gitu. Jadi setiap jam Hmm. 5 subuh gitu ya, jam setengah 5 subuh dia udah buka sendiri gitu kan. Nanti otomatis semuanya pakai smart home. Nanti jam sekian nanti lampu hidup sendiri, mati sendiri itu konsep-konsep Hmm. seperti itu Ya, ya. banyak lah yang bisa kita pelajari. Asal jangan buka sendiri, buka sendiri, tutup sendiri, nggak ada orangnya itu jangan serem. Betul. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi yang Ya, paling penting saat terakhir ya, yang paling penting yang bisa Ana sampaikan bahwa ketika nanti beli rumah ya, ya, baik ya. itu beli rumah dari developer atau beli tanah dari orang perorangan, cek sertifikat ya itu penting Hmm, penting karena banget. ya apalagi di daerah Bogor itu sertifikat itu walaupun keluaran BPN itu bisa dua-duanya keluar tuh dari BPN. Iya, jangan Bahkan lebih spesifik dong. Daerah Sentul City tempat Madam tinggal. oh madam disentul ya. Iya, Pernah kejadian juga madam serem. ya. Banyak kasus. Kemarin ada kasus lagi lebih parah madam yang anak cek di kemarin cukup viral juga di Bandung kalau nggak salah. Jadi Hmm, jadi ini developer sudah beli tanah dari orang Indonesia asli gitu ya. Udah orang hmm, Indonesia asli udah dibeli tanahnya udah diakuisisi udah jadi rumah, udah jadi hmm, perumahan udah laku selesai semua. hmm, Tiba-tiba ada orang mengakui bahwa itu tanah dia gitu. Dia membuktikan sertifikatnya tapi sertifikat zaman Belanda dulu. Jadi ke hmm. zaman Belanda dulu tuh ada sertifikat namanya apa gitu saya lupa tuh namanya apa, yang mana itu adalah diakui oleh Belanda sebelum merdeka ya, sebelum Indonesia merdeka. Ya. Jadi itu tanahnya dia katanya. Dan sebenarnya setelah kemerdekaan itu Indonesia itu ngasih waktu selama 20 tahun kepada orang-orang yang punya sertifikat dari Belanda untuk dirubah jadi bahasanya jadi SHM lah ya. Kalau sekarang Hmm, kalau dulu belum ada SHM mungkin masih girik dan seterusnya. Itu dikasih waktu 20 tahun sama Indonesia untuk dirubah, tapi orang ini nggak ngerubah pada waktu itu. hmm, 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 Nah, hmm. karena orang ini nggak ngerubah, terus kemudian tiba-tiba dia ngakuin tanah itu, dijual lagi, dijual lagi, dijual lagi, ketemu sama developer, tiba-tiba sekarang orang itu datang ngegugat bahwa itu tanah dia. Itu luar Hmm. biasa tuh. Itu kita sebagai developer juga mungkin Pak Ama juga akan pusing juga ngadepin yang seperti itu. Itu Iya, cukup cukup iya, menguras waktu hal-hal yang seperti itu. Maka iya. teman-teman saran saya kalau misalnya beli rumah, beli tanah dan seterusnya, sertifikat itu penting karena itu legal standing kita terhadap properti yang kita beli. Mungkin itu aja, Madam yang bisa Ya, Anda terima sampaikan. kasih Bang Didik. Jadi sudah ini kan ya kita tadi udah tercerahkan dengan adanya kenaikan harga rumah dan juga kita juga kalau sebagai perencana keuangan jadinya menghitung kalau kenaikan harga rumah sekitar 10%-an berarti kan kalau kita investasi dengan harga rumah dan perkiraannya sebagai dari lokasi dan sebagainya kita bisa juga memprediksi oh ya kalau hanya diletakkan di instrumen keuangan yang memberikan kita imbal hasil misalnya 3%, 5% setahun, berarti dengan dana yang kita ada 1 miliar duduk di bank, lebih bagus kita beliin 1 unit rumah misalnya ya. Nah kemudian, tapi kata Kang Mas Didi tadi, nggak liquid loh, hati-hati loh. Jadi kalau misalnya investasi jangka panjang, mungkin ini bisa direalisasi. Nah, Madam pernah baca buku ya Bang Didik bahwa terutama orang Cina ya eh, beli punya rumah itu sebanyak punya jumlah anak, Uh, punya rumah sejumlah dengan jumlah anak, sebanyak jumlah anak. Eh, tapi Madam punya ini lagi matlamat lain lagi, punyalah rumah sebanyak jumlah anggota keluarga. Lah hmm. iya Bang Ama, kalau jumlah rumah kita sebanyak jumlah anak, lah orang tuanya tinggal di mana? Mm-mm. Betul, betul, Madam. Nah, Bener. jadi belilah rumah sebanyak jumlah anak plus minimal tambah satu lagi untuk orang tua ya. Karena kan kalau dari bagi-bagi anaknya, lah sekarang kita tinggal di mana? Masa numpang sama anak gitu kan? Nah, jadi itu sebenarnya
untuk memberikan motivasi bahwa kita sebenarnya sudah harus siap-siap dengan investasi, dan tadi Tufil udah berpesan ya, memberikan yang sebaik-baiknya untuk generasi kita yang akan datang ya. Nah, tadi juga disebutkan tadi Bintoro Architect dan Bintoro Build, Bob the Builder ya. Kalau pernah nonton filmnya ya, Bob the Builder yang kartun itu seru juga ya. Nah, ini ternyata nggak sembarangan juga bangun rumah. Banyak yang bahkan Bang Didik tadi kurang mungkin lupa menyebutkan, kita agak sensitif sedikit ya bagi yang pakai jilbaban ini ya Bang Didik. Ya. Kadang-kadang sih paket itu kan pengen buru-buru dia. Lah kita Hmm. nyari jilbabnya kemana, dia udah ngintip-ngintip aja lewat pintu. Greget banget dah. Ya kan Ya. kadang-kadang kita begitu. Tapi kalau rumahnya didesain sedemikian rupa Ya. bahwa orang di depan pintu nggak bisa ngelihat kita, itu kan menjaga sesuai dengan syariat juga gitu. Ya. Ya, Bang apa Ama ya. Jadi mungkin ada panduan nantinya ya. Nah, tapi sebelum Madam banyak bertanya, ini kayaknya udah banyak juga nih yang bertanya-tanya di kolom chat. Mungkin Madam nggak mau bacain, silakan Bang Ama, Bang Tufil, Bang Didi silakan baca dan dikomentari satu-satu. Madam mulai dari Tufil dulu ya. Tufil, apa yang bisa dikomentari dari pertanyaannya? Silakan dari Aisyah, dari Najila, kemudian juga dari tadi Sarah ya, kemudian dari siapa lagi nih ya? Ya, tadi silakan Tufil. Ya, Aisyah, ini Najila dengan Sarah. ya Kira-kira mungkin yang mana yang Tufil bisa jawab dalam waktu beberapa menit saja karena waktu kita sebenarnya sudah habis. Silakan, Tufil. oke, mungkin yang pertama kali Madam ya, Ya, terkait silakan. dengan berapa persen alokasi dana Ya, untuk ya, kita mungkin ngambil KPR syariah ya tiap bulannya ya. dari penghasilan. Memang kalau secara di pengaturan keuangan tuh hutang tuh maksimal itu 30% sebenarnya ya. Yang Mm-mm. aman lah untuk aman, jadi moderat itu di 30%. Kalau memang penghasilannya mungkin cukup tinggi dan kebutuhannya nggak begitu banyak, itu dari sisi bank itu bisa nggak approve sampai 50%. Dan lebih dari itu sangat tidak direkomendasikan ya. Jadi kalau untuk secara alokasi seperti itu. Nah, kalau keuntungan dan resiko untuk membeli lelang, nanti mungkin ditambahkan orang lain, lelang itu memang bisa lebih murah, cuman resikonya bisa jadi nanti masih ada konflik dengan pemilik sebelumnya ya, yang mungkin keluarganya belum mau meninggali ya atau lain-lain. Jadi memang ada beberapa resiko-resiko sengketa lah ya untuk lelang ini. Memang secara harga bisa lebih murah. Mungkin itu, Madam. Iya, iya. Terima kasih Tufil. Jadi eh, tidak jauh dari. Jadi mungkin persoalan rumah ini, Bang Ama sama Bang Didik ya, Madam tiap ngasih kajian, teman-teman juga yang para perencana keuangan ngasih kajian. Kalau ditanya pesertanya, apa sih keinginan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang? Nggak jauh-jauh dari rumah. Jadi siapapun yang berbisnis di perumahan, siapapun yang bergelut di perihal perumahan, itu amal jariahnya luar biasa tuh, Bang Ama, Betul, ya, Insya Bang Allah. Didi, ya. Silakan Mhm. Bang Ama untuk memberikan tambahan respon di kolom chat. Siap. Saya mau merespon pertanyaan dari Mbak Najla ya. Bagaimana cara mengetahui developer yang kita pilih terjamin amanahnya, mengingat banyak kasus developer bodong yang membawa kabur uang nasabahnya. Apakah bank dapat mengecek kepastian developernya? Nah, jadilah pembeli yang cerdas ya, Mbak Najla ya. Karena banyak sekali memang kata kuncinya begini, saya kasih kasih tips and tricks ya, kata kunci menghadapi developer. Karena di kami sendiri ada joke begini, Madam. Hmm. 9 dari 10 developer itu nakal. Aduh, serem juga ya. Iya, yang satu nakal banget, Madam. Itu joke ya, tapi jangan sampai gini. Jadi saya sarankan kepada mbak-mbak ataupun siapa yang mau ingin memiliki rumah gitu kan Iya, ya, iya. ketika menghadapi developer itu pasanglah mode seuzon, jangan modenya husnuzon. Hmm. Itu kata kunci yang pertama gitu ya, dan itu harus dilakukan gitu. Yang kedua, yang adalah sebetulnya Kementerian PUPR dalam hal ini pemerintah ya sudah membuat namanya sistem informasi dan registrasi pengembang yang disebut dengan SIRENG.
Setiap Hmm. orang itu bisa mengetahui, bisa mencek apakah developer itu secara legalitas itu memang mempunyai legalitas sebagai pengembang gitu. Nah, Hmm. tentunya memang yang menjadi pengembang ini wajib masuk ke asosiasi. Apapun Hmm. asosiasinya, ada 24 asosiasi properti di Indonesia. Minimal Hanya satu. minimal satu harus diikut. Dan memang hanya bisa satu, Madam. Jadi Hmm. tidak bisa satu perusahaan masuk di beberapa asosiasi. Tidak bisa. Jadi Hmm. satu perusahaan masuk ke Sireng itu eh, satu-satu. Dan kita bisa ngecek di sireng.go.id kalau Hmm. kita katakanlah ingin satu perumahan di mana gitu kan ya, siapa pengembangnya, kita bisa cek. Ada nggak pengembang itu punya izin atau terdaftar di Sireng itu. Yang berikutnya adalah saya sering menggambarkan seperti ini, Madam. Kalau kendaraan kita punya BPKB dan punya STNK. Kalau tidak ada salah satunya, berarti kendaraan itu bodong disebutnya gitu ya, Madam ya. Ya. Dan kendaraan bodong ini pasti nilainya di bawah eh, eh, kendaraan yang normal gitu. Dan kalau kalau rumah itu punya dua surat juga. Yang pertama adalah sertifikat, yang kedua adalah IMB. Ya. Ini dua-dua ini harus dicek. Bahkan tadi Mas Didi kan sudah katakan, bahkan kalau yang namanya sertifikat itu cek betul-betul kalau perlu datangi sendiri kantor BPN-nya gitu atau melalui notaris yang betul-betul kita percaya datangnya benar nggak suratnya sertifikatnya. Yang kedua adalah IMB. Karena salah satu tidak ada berarti rumah kita itu bodong. Kalau rumah kita bodong tentunya harganya tidak tidak jadi harga yang normal. Nah, untuk menghadapi pengembang lagi-lagi Mbak Najla ya, jadilah pembeli yang cerdas. Tanyakan izin Ya. berusahanya sebagai pengembang yang pertama. Yang kedua, terkait dengan objeknya, lihat lokasinya, lihat Hmm. surat-suratnya. Nah, terkait dengan lokasi tadi juga perlu perlu kita lihat ya. Bagaimanapun juga ini kan terkait dengan investasi. Iya. Siapapun yang membeli properti itu, siapapun untuk tujuan apapun, sebetulnya dia investor. Hmm. Karena pada saat ini dia jadi pembeli, bukan nggak mungkin sekian tahun yang akan datang dia akan jadi penjual. Bukan gitu ya, Madam. Iya. Iya, jadi harus berpikir sebagai investor gitu loh. Nah ini yang Iya. kadang-kadang tidak dimiliki oleh semua orang ya. Tapi yakinlah kalau kita membeli properti itu, kita harus memikirkan sisi investasinya. Untuk Iya. apa kita punya rumah kalau kita beli 1 M saat ini, terus kita tinggal di situ 10 tahun, kita mau jual, justru turun kata Mas Didik tadi kan. Hmm. Nah, Hmm. jangankan turun, kalau tetap aja kita sudah rugi karena uang kita Rugi sudah dong. termakan rugi, rugi Hmm. banget gitu kan. Makanya harus berpikir itu. Nah, bagaimana tips untuk membeli untuk investasi itu? Lagi-lagi properti itu yang dinilai 3 katanya kan ya, lokasi, lokasi, lokasi. Jadi Hmm. lokasi itu sangat penentu. Lokasi itu tanah, kalau bangunan tuh gampang lah gitu. Hmm. Makanya sekarang carilah lokasi yang tanahnya itu memang selalu berkembang di daerah itu. Nah, justru disebut pengembang itu kalau dia bisa mengembangkan dari tanah yang tadinya tidak berharga, tidak bernilai, jadi tanah yang baik, lingkungan yang baik, sehingga tanah itu jadi bernilai gitu loh. Iya. Iya. Tanah yang dulu nilainya cuma katakanlah 100.000, ketika dikembangkan akan jadi 2 juta, 3 juta, berlipat-lipat kali. Nah, itulah investasi di properti. Iya. Nah, terus kalau beli properti untuk tinggal juga harus dengan lingkungan yang baik. Makanya tadi saya katakan itu Aljar Gobladar itu harus dipakai. Dan kami di properti syariah itu mengawal ini. Bahkan kalau di ASPI itu masih ada 2 mazhab ya, Madam ya. Iya. Mazhab yang pakai lembaga keuangan, pembiayaan KPR-nya, ya gitu. Mazhab yang tidak pakai lembaga keuangan. Hmm. Dan saya sendiri sebetulnya ada di mazhab yang kedua ini, Madam. Saya yang di mazhab yang tidak pakai lembaga keuangan. Dan Cash. alhamdulillah tidak cash. Bisa KPR sampai 10 tahun, bahkan 12 tahun. Iya. Bahkan cash-cash tertentu saya bisa 15 tahun. Iya. Iya. Kalau mau tahu caranya gimana, insya Allah nanti kita duduk belajar bersama, Madam. Gitu. Waduh, keren-keren. Dan saya sangat menikmati ya mazhab Iya. saya ini gitu kan. Iya. Iya. Gitu. Walaupun di sisi lain memang untuk teman-teman yang masih punya jiwa muda, masih jiwa bisnis yang apa yang masih perlu berkembang lah gitu ya, jiwa bisnisnya masih menggebu-gebu, mungkin saya tidak sarankan
karena agak sulit untuk ini. Hmm. Perlu persiapan yang begitu matang. Iya. Jadi Terima itu Mbak Najla ya, ya. siap-siap menemui developer itu modenya diganti dengan mode seuzon aja dulu, jangan husnuzon. Iya. Seringkali yang terjebak oleh permainan developer itu karena si konsumennya modenya mau sudah husnuzon kepada developer. Karena apa? Kadang-kadang karena memang ada embel-embel syariahnya. Ya, terima Ya kasih gitu. Bang Ama. Ya, gitu. Keren banget ya tadi ya, ada tips-tips ya supaya kita juga bisa menghadapi developer-developer yang kadang-kadang kita sebagai eh, masyarakat awam itu tidak mengenal. Terus terang, Madam juga baru kenalan dengan APSI ini ya. Ada yang lain juga ya, tapi belum, yang bukan asosiasi syariah. Nah ini juga menarik ya karena yang ikut di APSI atau Asosiasi Perumahan Syariah Properti Syariah Indonesia ini berarti yang memang berkomitmen untuk mengembangkan properti syariah. Bang Didi, ini ada beberapa pertanyaan. Silakan Bang Didi dipilih atau bisa juga lebih dari satu yang bisa dijawab, tapi dalam waktu yang singkat. Silakan Bang Didi. Baik, mungkin saya jawabin singkat-singkat ya. Iya, Dari iya. awal yang Mbak Najla, bagaimana cara menghitung biaya yang diperlukan untuk cicilan rumah atau KPR? Itu Ana punya aplikasi Mbak, namanya Sunnah Life. Silakan di-download di iOS ada, di Android ada. Jadi itu di-download, nanti pilih aja Sunnah Life. Habis itu silahkan login di situ. Udah hampir 200 ribuan orang yang sudah download di situ. Itu ada fitur cicilan syariah. Jadi ada fitur cicilan syariah, nanti antum bisa langsung simulasikan mau beli rumah yang harga berapa miliar, terus kemudian nanti mau dicicil selama 15 tahun atau 20 tahun, atau mungkin 10 tahun misalnya, itu nanti ada kalkulatornya. Jadi udah lengkap lah. Dan itu juga nggak cuman hanya kalkulator itu aja, itu aplikasi lengkap. Jadi ada Qurannya ada, hadis ada, terus kemudian apa pengingat puasa-puasa sunnah dan seterusnya itu semuanya komplit. Jadi itu insya Allah inilah jadi aplikasi yang all in one gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang punya aplikasi Al-Quran yang dia aplikasi Al-Quran doang, mending uninstall aja, diganti aplikasi Sunnah Live. Itu komplit, semua ada di situ. Terus kemudian menjawab dari siapa lagi ya? Tadi ada dari Bu Fitri ya. Iya. Bertanya Madam, sertifikat AJB lebih kuat sertifikat dan AJB Ini dia, lebih kuat yang AJB mana? ya. Lebih Mm-mm. lebih kuat sertifikat ya. Jadi kalau orang beli rumah itu, kalau Hmm. kita nyicil, maka dari notaris itu ngeluarin namanya PPJB. Nah, setelah Mm-mm. PPJB, kalau kita sudah lunas, maka dibuatkan sama notaris AJB. Nah, AJB Mm-mm. itulah kemudian harus dinaikkan menjadi SHM. Gitu. Jadi Mm-mm. jadi AJB itu baru baru ke notaris aja. Yang Iya, paling kuat memang harus di SHM-kan. iya. Jadi Terus Bang, ini Pak, kadang-kadang ada orang yang ya, suka bilang, oke aku mau jual rumah nih. Eh, Lengkap nggak suratnya? Girik, wah serem tuh. AJB, aduh masih serem. Tapi SHM, wah orang udah seneng tuh, ya. ya. Girik itu biasanya ini karena belum di ini ya, belum di SHM-kan. Jadi kalau misalnya kita beli Iya, tanah, dia masih girik, kita iya, iya. bawa ke kecamatan diurus dan seterusnya. Tapi biasanya kalau beli tanah girik lebih murah biasanya. Oh iya, Nanti iya. kita naikkan ke SHM bisa. Tapi kalau misalnya nanti kalau misalnya beli tanah ke developer yang memang tanahnya, beli rumah ke developer yang tanahnya itu sudah balik nama atas nama developer, itu Hmm, jangan kaget nanti mereka itu nggak bisa SHM. Mereka itu namanya SHGB. Jadi hmm, PT itu dia tidak boleh memiliki SHM, tapi dia sertifikatnya adalah SHGB. Nanti kalau misalnya udah beli dari PT, misalnya Pak, dari ya. rumahnya dari apa PT-nya Pak Ama itu pasti dia SHGB. Nanti kalau misalnya teman-teman beli dari Pak Ama, maka udah balik nama, langsung dari SHGB langsung naikkan jadi SHM juga gitu. Jadi jangan sampai di SHGB harus dinaikkan ke SHM. Tapi itu dia ya mirip lah, kekuatannya mirip-mirip lah dia. Hmm, hmm, Terus hmm. ini Pak Bima nih luar biasa ya kalau Assalamualaikum izin konsultasi dari Makassar. Saya ini lagi ngadepin kasus penggelapan dana dari salah satu developer dan saya sudah beli tanah cukup banyak dari developer tersebut. Ownernya kabur, developernya sudah dibubarkan. Nah ini Hmm. memang ya gitu ya teman-teman ya. Kita itu kalau di Indonesia Ini ngurus nggak suzon sih sesuatu. tadi ya. Ya nggak suzon sih mungkin karena nggak suzon kena dia.
Memang kita kalau mau beli sesuatu, kita harus cek dulu tuh, apa sertifikatnya ada apa enggak, BPN-nya ada apa enggak dan seterusnya. Dan kemudian ketika sudah kejadian seperti ini kayak Pak Bima, ini macam-macam ya caranya ya. Kalau dituntut ke perdata, ini kan kasus ada dua, ada pidana, ada perdata. Kalau dibawa ke perdata, mungkin bisa, tapi panjang. Yang ngurus itu panjang. Tapi kalau dilarikan ke pidana, orang ini bisa takut, tapi kalau dia nggak punya duit sama sekali, ya dia akan terima untuk ya udahlah masukin saya aja ke penjara. Tapi kalau udah ke pidana, bisa jadi duit kita nggak balik karena dia udah masuk ke penjara gitu. Jadi kita memang harus milih apakah dia mau dilarikan perdata atau pidana. Kalau udah bawa kabur dana, itu biasanya masuk ke pidana dia. Tapi nanti siap-siap kalau misalnya masuk ke pidana, antum tuh nggak bisa ya. Kita di Indonesia kita buka inilah ya. Antum datang ke polisi laporin Ya, nggak ada sesuatu ya selesai lah itu laporan antum itu cuma jadi tumpukan paling bawah ya. gitu. Tapi kalau antum bawa lawyer ya cari lawyer dulu yang paling kuat di sana Hmm, kerja sama-sama dia memang ada biaya juga ke lawyer antum ya. bikin somasi satu kali somasi bisa berapa juta terus nanti lawyer datang bikin laporan dan seterusnya itu ada biaya-biayanya tapi mereka lebih paham tentang hukum saran anak antum datang ke lawyer konsultasi sama lawyer terus kemudian biar di apa digerakkan sama si lawyer itu. Hmm. Tapi kalau ternyata developernya terkenal dan seterusnya biasanya main viralkan. Diviralkan itu lebih lebih inilah ya. Lebih. Tapi kalau emang developernya udah nggak punya duit sama sekali, ya ya mungkin itu ujian lah ya. Ujian buat kita karena ya ketemu yang seperti itu. Mungkin itu sih ya. Ini cukup banyak pertanyaan mungkin yang lain bisa. Ya ini, aduh, tambah udah mau menjem-menjem, nah itu Bang Amal matanya, jadi udah Ya, banyak pertanyaan. ya. Tapi anyway, Sedikit kita, tambahkan, Madam ya, terkait ya dengan silakan Bang. surat-surat keabsahan surat tanah itu ya. Jadi secara undang-undang agraria, satu-satunya surat tanah yang diakui untuk kepemilikan itu hanya satu sertifikat namanya. Tinggal sertifikat ini bermacam-macam, ada SHGB, ada SHM gitu. Hmm, hmm. Kalau katakanlah namanya GIRIK, sebetulnya bukan surat kepemilikan tanah itu, Iya. surat penetapan pajak atas tanah. Hmm, Ya, kalau orang jadi ada girik, ada petok, ada letter C, ada apapun hmm, namanya ya, hmm. masing-masing daerah kadang-kadang beda. Gitu. Iya. Kalau zaman dulu ada IPEDA, ada IREDA, itu sebetulnya kaitannya dengan pajak. Cuman memang orang yang membayar pajak tanah itu dianggap memiliki tanah itu secara adat. Makanya Hmm, ya, hmm, girik, petok, letter C dan sebagainya itu sering disebutkan tanah adat gitu loh. Nah, hmm, maka kalau menemui developer yang masih membeli tanah adat itu eh, sebaiknya jangan mau diterima. Yang hmm. diterima adalah kalau developer itu sudah bisa meningkatkan atau mendaftarkan. Nah, ini namanya aja saja kan pendaftaran ya, pendaftaran tanah itu untuk dijadikan sertifikat. Hmm, hmm, Ya, tinggal nanti sertifikatnya apa bisa langsung SHM kalau nama pribadi developernya, tapi kalau hmm, developernya pakai nama PT, nama perusahaan, tentunya nggak bisa keluar SHM seperti tadi dikatakan hmm, Mas Didik ya, keluarnya adalah SHGB. Tapi nanti kalau sudah terjadi transaksi antara developer dengan apa sudah sah milik konsumen, nah baru bisa ditingkatkan menjadi SHM dan itu prosesnya mudah kok gitu loh. ya. Adapun PPJB, Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan AJB itu hanya merupakan satu proses di PPAT, Pejabat Perbuat Ya, Akta Tanah. BPAT. Hmm. Iya, PPAT ya, bukan sekedar notaris nih. Teman-teman juga harus bisa mengetahui Bedakan notaris sama mana BPAT. notaris, mana PPAT karena berbeda. Yang bisa mengurus apa jual beli tanah itu bukan cuma notaris. Tidak semua notaris itu PPAT. Maka PPAT dan PPAT itu tidak hanya notaris. Di beberapa tempat PPAT itu Hmm, camat itu masih masih berlaku sebagai PPAT. hmm, hmm. Nah, itu sedikit tambahan saya untuk pengetahuan terkait dengan kepemilikan tanah. Ya, Ya. kita dukunglah pemerintah sekarang kan gencar itu ya melaksanakan program yang namanya PTSL, Hmm, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Ya, hmm, Presiden kita sering kali itu kan bagi-bagi tanah, bagi-bagi sertifikat tanah sekian hmm. sekian ribu gitu. Nah, itu sebetulnya ya lebih baik terlambat daripada tidak. Sebetulnya program itu harusnya dari tahun 60 ya. Undang-Undang Pokok Agraria kita itu kan tahun 60. Sekarang sudah usia 64 tahun, tapi urusan tanah ini belum selesai-selesai juga, masih jauh lah dari selesai. Mungkin ya tambahan dari Ya, saya. terima kasih Bang Ama. Iya. Jadi, memang pejabat pembuat akta tanah ini
eh, sering kita lihat ya kalau ada tulisan notaris dan PPAT, berarti pejabat Ya, akta tanah. Nah, itu bisa kita datangi untuk mengurusi sertifikat. Kalau bisa mulai malam ini kita cek semua sertifikat-sertifikat kita dan apakah ada ya, kalau nggak ada di mana gitu kan. Dan kalau masih belum lengkap sampai ke tingkat level SHM, bagusnya diproses segera. Gitu ya. Nah, ini satu lagi nih Bang Didik, coba yang terakhir ya pertanyaannya berkenaan harga ini juga nih keren ya. Karena apa? Harga di ibu kota ini nasibnya gimana? Karena harga di ibu kota baru itu udah luar biasa menjulang tingginya Bang Didik. Nah, terus juga gimana nih kalau yang disebut dengan property bubble? Seperti dulu nih ya, yang sebelum, jadi lucu nih Bang Didik. Dulu tanah di atau perumahan di Sentul City, Bang Ama, Bang Didik, itu agak slow dikit naiknya. Dari Medan beli 2005, 2006, tiba-tiba 2010 kabar-kabarnya ibu kota akan pindah ke Jonggol, naik langsung menjelit itunya harganya. Nah, IKN juga begitu, Bang Didi. Ini kira-kira apa nih yang disebut dengan property bubble? Ya, jadi kalau ngelihatin ya, karena apa namanya nasib nasib harga tanah di Jabodetabek ya, yang saya lihat sih sebenarnya, tapi ini pendapat pribadi ya, karena Hmm. eh, perpindahan ibu kota itu yang saya dapat dengar-dengar itu adalah dia kan perpindahan semacam kayak administrasi aja. Jadi bisnis itu masih ada di Jabodetabek gitu. Jadi yang pindah mungkin kayak kayak ini ya apa namanya PNS-PNS itu semua diboyong ke sana, tapi Jakarta, Jabodetabek itu sepertinya masih akan jadi kota yang pusat bisnis gitu. Sehingga yang saya lihat juga di beberapa lokasi tanah dan seterusnya itu harga masih baik-baik aja gitu. Jadi belum terlalu yang sampai melonjak. Kalaupun misalnya di IKN udah luar biasa kebentuk dan lingkungannya udah gede, mungkin dalam Hmm. waktu 50 atau berapa berapa puluh tahun baru mungkin di sana berkembang. Tapi kayaknya seberkembangnya di sana di Jakarta juga nggak akan tiba-tiba harga tanah dari 10 juta tiba-tiba jadi 1 juta sih. Hmm. Tetap akan di harga segitu. Karena gini teman-teman, harga tanah itu, harga rumah, harga tanah, itu sebenarnya itu kan pengaruh dari supply demand gitu ya. Jadi semakin tinggi harga tanah atau semakin naik harga perumahan di suatu tempat, itu karena apa? Karena ketika saya beli di rumah di daerah situ, saya kan kena pajak tuh, kena PPN, kena BPHTB, kena ini, kena ini. Sekarang misalnya, Mas Tofel kan beli rumah misalnya harga 1 miliar di daerah A. Di situ kan beliau kena BPHTB, kena PPN dan seterusnya. Berarti kan harganya jadi 1,1 tuh. Atau 1,5, 1,15 lah untuk biaya itu. Kemudian Mas Tufail mau pergi nih, mau ngejual rumahnya. Ketika ngejual kan nggak mungkin di harga 800 juta. Pasti harganya di atas 1,1. Misalnya dijual jadi 1,2. Karena pengen dapat profit juga misalnya. Dijual 1,2 ada yang beli lagi. Harga naik lagi. Karena pembelinya Mas Tufail itu kena BPHTB, kena pajak-pajak yang lain, kena notaris dan seterusnya. Semakin rumah itu sering dijual belikan, maka di daerah itu akan semakin banyak apa namanya semakin tinggi harganya. Kira-kira gitu. Kenapa Jakarta di daerah Jakarta itu apa namanya harga tanah udah nggak inilah ya nggak ngotak lah bahasa kita itu ya. Ada yang sampai berapa puluh juta ya itu karena Ya, ya, request demand-nya apa lumayan banyak gitu, sangat banyak ya, sehingga ya, itu ya. akan bikin naik lagi. Nah, terkait dengan properti bubble tadi, memang ada juga, Pak. Ada juga, Madam, yang ini, yang Hmm. developer-developer yang dalam tanda kutip itu agak sedikit nakal juga gitu ya. Tadi yang disampaikan Pak Ama Hmm. itu 9-nya itu nakal, yang satunya nakal banget gitu. Ada juga yang developer gini, dia bikin perumahan banyak, set gitu ya. Dia sebenarnya ketika launching project pertama gitu ya, itu Hmm. ngomongnya sudah sold out, sudah inilah, sudah itu. Padahal sebenarnya yang beli-beli mah ya teman-temannya dia juga gitu. Dibeli Iya. sama temannya, beli sama temannya. Nanti begitu sudah kebeli, orang lihat, wah ini kemarin ada tuh yang buka di daerah mana, orang mau ini NUP-nya aja dari subuh, Madam apa Allah. namanya daerah lupa di daerah Sumarekon kan lagi baru buka tuh Ya, ya. Sumarekon Bogor dia baru buka untuk mau beli di situ itu ngantrinya dari subuh itu katanya tuh dan itu memang kadang ada juga yang strategi marketing dari si developer itu untuk membuat semacam itu biar harganya naik 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 juga
Dan Iya. ketika dia naik, terus nanti dibeli lagi, naik, 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 nanti kayak saham lah ya. Kalau saham, Mm-mm. Bitcoin, dan seterusnya itu kan mereka gitu tuh. Jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli, sampai di titik satu tertentu udah nggak ada yang mau beli lagi, bubble pecah, akhirnya harga rumah Iya. jadi setengah harga tadi. Bisa jadi seperti itu, tapi bagaimana cara kita biar melihat si properti itu nggak bubble misalnya gitu ya. Kalau Mm. dari saya pribadi memang melihat lingkungannya. Apakah lingkungan itu berkembang apa enggak gitu. Kayak Mm. misalnya Sentul. Sentul tuh sekarang kan lagi berkembang juga tuh. Iya, Kalau iya. kemarin-kemarin kayaknya lagi turun ya, Madam ya. Iya, Dia kan lagi nggak pilot kan. dipilot kan ya dia, ya? Mm-mm. Nah, sekarang kayaknya lagi up Oh, lagi kayaknya. ya setelah dia mulai diversifikasi ya. Mm. Nah, itu memang harus dilihat juga sih daerah ya. Kalau kalau kita, saran saya membeli properti itu ya inilah, kita lihat lingkungan aja lah. Iya, Lingkungan iya, daerah, iya. kalau memang bagus ya kita beli. Mungkin itulah, biar nggak kena bubble lah. Ya, ya, keren-keren Bang Didi. Ini kayaknya ini Zoom Meet yang terlama ya selama ini. Madam juga nggak dilarang oleh panitia untuk memberhentikan karena memang seru banget karena ini kita juga on air kan ke YouTube dan media-media sosial Sakinah Finance dan kita akan tulis artikel khusus ini besok insya Allah terbit dan ini kita udah terlalu malam, jadi Madam harus memberhentikan semua pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf. Tapera juga, insya Allah kita juga baca-baca sendiri lagi ya. Memang ada tulisan khusus sebenarnya dari Sakinah Finance mengenai Tapera. Nah, ini untuk mengumumkan dua peserta yang aktif yaitu Kak Aisyah dapat hadiah voucher Halo Sakinah 100% dan Kak Najla Azarina juga dapat. Silakan Azkia nanti dikontak kedua kedua peserta ini dan silakan nanti bagi-bagi aja Kak apa Kak Askia di siapapun yang sudah tadi Bima yang dari Makassar masa nggak dikasih sih sama Askia kan duka ini ya karena lagi ada kasus penggelapan dana jadi harus dikasih voucher juga Askia juga Rizky ya yang sudah bertanya tadi untuk membeli rumah atau cash kredit kasih aja semuanya deh Askia ya jadi jangan ini kita Ihsan juga nih udah dari Taskia lagi masa Askia nggak ngasih hadiah nah jadi dikasih hadiah semua ya Askianya lima lima yang sudah bertanya tadi terima kasih semuanya Madam sangat bersyukur sekali pertama kali ini ditunjuk jadi moderator ya acara ini ya. Jadi seneng banget Masya ya Allah, Masya karena Allah. bisa bersama-sama langsung dengan para pembicaranya dan kita ingin apapun yang tadi kita diskusikan dapat kita wujudkan menjadi rumah yang kata Rasulullah baiti jannati di mana di dalamnya dilantunkan ayat-ayat Allah, dilantunkan apa tafsir-tafsir Allah dan juga tafsir-tafsir Al-Quran dan juga bagaimana kita juga memahami sunnah-sunnah Rasulullah disebut diramaikan di dalam rumah dan tentu saja baiti jannati itu yaitu memenuhi fungsi psikologis, bagaimana sandang, pangan, dan papan, fungsi psikologis, ya, tadi fisiologis dan psikologis, kedamaian, sosiologis, ya, bagai kita bisa bermasyarakat, bisa bertetangga, bersama lingkungan, dan dakwah. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa terus nyaman beribadah, kita dekat dengan azan. Madam, alhamdulillah, salah satu yang Madam pilih kalau mau beli rumah yaitu azannya kedengeran ya dan alhamdulillah waktu tinggal di luar negeri pun dekat dengan masjid yang kedengaran azannya waktu di Inggris pun juga dekat dengan masjid ya jadi memang uh, nyaman kalau dekat dengan masjid walaupun jangan masjid yang cekek-cekek kan ya tadi ya kayak Bang Didi tadi ya jadi kita periksa dulu itu kira-kira masjidnya suka berantem nggak gitu kan mudah-mudahan tidak ya dan bahkan ada teman ada ini bule-bule ya tetangga-tetangga Madam pernah Madam tanya ya anak Madam sebenarnya yang nanyain kamu betah nggak di sini kan ada dengar azan bersaut-sautan terus dia bilang justru saya masuk Islam katanya masuk Islam karena dengerin azan di Indonesia bilang Masya gitu Allah. iya terus terus teman saya ada yang baru datang dari Inggris dia bilang apaan di Indonesia aku tinggal di sini azan aku tinggal di sana azan apa sih bunyi-bunyi itu katanya kata si bule yang masuk Islam ini kamu kalau nggak suka azan jangan tinggal di Indonesia lah setiap ujungnya memang banyak azan katanya nah itu mungkin kata penutup dari Madam terima kasih semoga berkah ilmunya berkah Amin. hidupnya berkah rumah tangganya Bang Am Amin.
Bang Didi dan Ananda Tufil, dan mudah-mudahan mencerahkan semuanya. Wallahu a'lam bishawab wa alfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Waalaikumsalam batin. warahmatullahi Kita tutup wabarakatuh. dengan surah Al-As dan tasbih kifarah. Al-As dan Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Silakan beristirahat. Kita jumpa lagi 2 Jumat lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima Waalaikumsalam. kasih Bang Ahmad. Terima kasih, Madam. Terima kasih, Mas Tufel. Terima kasih Terima Bang kasih Didi. semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.